Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Al-Nur dengan NIM 241102634 dari program studi Gizi. Struktur sel adalah organisasi atau susunan bagian-bagian dalam sel yang bekerja sama untuk mendukung fungsi hidup sel. Secara umum, sel terdiri dari 3 bagian utama, yakni membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel adalah struktur tipis yang membungkus seluruh bagian sel dan berfungsi sebagai pelindung serta pengatur lalu lintas zat keluar masuknya sel. Sitoplasma merupakan lapisan kedua setelah membran sel yang mengisi setiap sel di dalam tubuh dan tertutup oleh membran tetapi di luar inti sel. Bagian ini menjadi tempat organel sel agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sitoplasma sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Organel sel adalah struktur yang ada di dalam sel dan memiliki fungsi khusus untuk mendukung kehidupan sel. Berikut adalah beberapa jenis organel sel beserta fungsinya. Yang pertama, nukleus atau inti sel berfungsi mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA atau juga mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan juga sintesis protein. Lalu ada mitokondria yang berfungsi sebagai sumber energi sel, tempat respirasi seluler yang menghasilkan ATP atau energi untuk berbagai aktivitas sel. Lalu ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan ribosom ini dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma, yaitu berfungsi sebagai untuk yang kasar memiliki fungsi dalam sintesis dan transportasi protein. Dan RE halus tidak memiliki ribosom, berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Lalu ada Golgi apparatus atau Baldan Golgi, yaitu berfungsi sebagai memproses, mengemas, dan mendistribusikan produk-produk sel seperti protein dan lipid ke tujuan yang tepat. Lanjut, ada lisosom yang berfungsi sebagai mengandung enzim pencerna yang membantu pencernaan bahan-bahan yang tidak terpakai serta membuat produk limbah sel. Lalu ada sentrosom atau sentriol yang berfungsi dalam pembelahan sel dan pengaturan mikrotubulus dalam sitoskeleton. Ada kloroplas tapi dalam tumbuhan, dan yang terakhir ada vakuola yang berfungsi sebagai penyimpanan air, nutrisi, gizi, dan produk sampingan metabolisme pada sel. Difusi melalui membran. Difusi melalui membran ini merupakan proses perpindahan zat dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah tanpa memerlukan energi atau proses pasif. Pada membran sel, proses ini terjadi melalui 2 cara. Yang pertama, difusi sederhana. Zat seperti oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat nonpolar lainnya dapat bergerak langsung melalui lapisan lipid membran sel. Proses ini terjadi secara alami karena perbedaan konsentrasi zat di 2 sisi membran. Lalu yang kedua ada difusi terfasilitasi, di mana zat yang lebih besar atau larut dalam air seperti glukosa atau ion membutuhkan bantuan protein pembawa carrier proteins atau saluran protein atau yang disebut juga channel proteins untuk melewati membran sel. Meski membutuhkan protein, proses ini tetap tidak memerlukan energi. Difusi melalui membran memungkinkan sel untuk mempertahankan keseimbangan zat homeostatis dengan cara mengatur masuk dan keluarnya molekul. Transport aktif melalui membran. Transport aktif melalui membran merupakan proses memindahkan zat melintasi membran sel yang memerlukan energi, biasanya berupa ATP. Berbeda dengan difusi yang bersifat pasif. Transport aktif bergerak melawan gradien konsentrasi, yaitu dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi. Ada 2 jenis utama transport aktif. Yang pertama ada pompa ion, misalnya pompa natrium dan kalium, yang memompa natrium keluar sel dan kalium ke dalam sel. Dalam kejadian ini,
menjaga keseimbangan ion di dalam dan luar sel. Lalu yang kedua ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses sel mengambil zat besar seperti partikel atau cairan dengan membentuk kantung membran. Sedangkan eksositosis adalah proses membuang zat dari sel melalui vesikel yang bergabung dengan membran sel. Proses ini memerlukan energi karena melawan perbedaan konsentrasi yang membantu sel dalam mempertahankan keseimbangan kimia dan struktur yang tepat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.